Buat kamu nih yang mungkin pengen ngerasain gimana rasanya hidup di luar negeri, bisa deh nyobain salah satu program yang bernama Au Pair. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Nama aku Felicia, dan di channel ini biasanya aku senang berbagi informasi seputar pengalaman aku tinggal di luar negeri, tips traveling, dan tips seputar dunia perkontenan. Seperti biasa, kalau kalian tertarik dengan topik-topik tadi, kalian bisa subscribe ke YouTube channel aku, dan bisa aktifkan notifikasi juga, biar kalau aku bikin video baru, kalian bisa langsung nonton. Apa sih Au Pair? Jadi, Au Pair itu adalah program pertukaran kebudayaan yang memberikan kesempatan bagi anak muda untuk kerja di luar negeri, mencari pengalaman baru di luar negeri, dan belajar bahasa dan kebudayaan negara tersebut. Jadi ibaratnya sih ya, Au Pair ini kebanyakan tuh kamu kerjaannya tuh kayak jadi seorang nanny, yang basically itu jagain anak ya. Kalau kamu jadi seorang Au Pair, kamu bakal tinggal di rumahnya host family, dan yaitu kamu bisa jagain anak, kadang juga bantu pekerjaan-pekerjaan rumah lain, contohnya kayak masak ataupun bersih-bersih. Nah, sebagai gantinya, host family ini akan memberikan kamu tempat tinggal gratis dan juga uang saku setiap bulannya. Balik lagi, keuntungannya itu nggak cuma hanya bisa kerja atau tinggal di luar negeri, tapi kamu juga bisa mempelajari bahasa dan kebudayaan baru, ujung-ujungnya tuh mendapatkan pengalaman yang baru. Selain itu, bagi host family, mereka juga ada keuntungannya lagi ya, karena kan di negara mereka, apalagi di Eropa, Amerika gitu ya, untuk nge-hire seorang nanny atau housekeeper itu mahal banget. Jadi mereka bisa menghemat dengan cara ini. Nah, kalau kamu memang punya rencana untuk tinggal di luar negeri dan suka anak-anak, kamu bisa nyobain Au Pair. Gimana caranya untuk menjadi seorang Au Pair? Ada dua cara. Yang pertama itu kamu bisa daftar sendiri melalui situs atau platform pencarian Au Pair. Itu tuh ada aupairworld.com, ada juga aupair.com. Jadi kalian bisa bikin aja akun di sana, kemudian isi informasi data diri segala macam, dan menghubungi host melalui situs tersebut. Cara kedua tuh bisa melalui agen. Jadi di Indonesia tuh ada agen yang bernama Full Hope Au Pair, dan juga ada yang bernama Smiling Face. Tapi aku pribadi kurang tahu ya cara melalui agen, jadi kalian bisa nanti cek-cek lagi dan menghubungi agen tersebut langsung. Di sini aku bakal ngasih langkah-langkahnya untuk mendaftar Au Pair secara pribadi ya, secara mandiri melalui situsnya langsung. Yang pertama, kamu bisa bikin akun gratis, kemudian nanti bakal diminta informasi. Ini aku ngasih contohnya di aupair.com. Ketika kamu registrasi itu akan diberikan pertanyaan seperti preferensi kamu, kayak berapa umur anak yang pengen kamu jaga, kira-kira negara mana yang ingin kamu datangin, dan kira-kira tanggal berapa kamu bisa langsung mulai kerja. Kemudian kamu bisa isi data diri kamu seperti tanggal lahir, latar belakang pendidikan, kemampuan bahasa, informasi kontak segala macam, dan kamu bisa menambahkan surat perkenalan untuk host family. Yang kedua adalah menentukan negara tujuan. Ada banyak negara yang menerima Au Pair, tapi untuk orang Indonesia sendiri nggak semua negara bisa menerima Au Pair. Mungkin karena ada keterbatasan visa, kriteria segala macam. Jadi di Indonesia sendiri negara-negara yang menerima Au Pair adalah negara-negara berikut ini. Nah, tapi kamu harus cek lagi ya, apa aja syarat-syaratnya, karena tiap negara balik lagi punya kriteria yang berbeda-beda, dan yang paling penting itu visa apa yang bakal kamu gunakan ketika akan pindah ke negara tersebut sebagai Au Pair. Nah, masih sambungan dari sebelumnya, berarti kan tadi aku udah bilang kamu tuh harus memenuhi persyaratan juga. Beberapa persyaratan Au Pair umumnya itu, yang pertama adalah umur, karena banyak negara yang cuma menerima umur antara 18 sampai 30 tahun. Kemudian kewarganegaraan, balik lagi nggak semua negara yang bisa menerima Indonesia, hanya negara-negara yang tadi aku udah tunjukin. Dan syarat selanjutnya adalah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Ada beberapa negara juga kayak Jerman, mereka pengen kamu tuh bisa basic German, tapi nanti kamu bakal belajar lagi kan di negara tersebut. Syarat selanjutnya adalah bersedia tinggal di negara tujuan selama waktu yang ditentukan. Itu tuh beda-beda, ada yang 3 bulan, ada 6 bulan, ada yang bahkan 1 tahun. Terus, belum menikah dan belum punya anak. Karena kembali lagi kan program ini tujuannya memang untuk anak muda yang pengen mencari pengalaman yang baru. Jadi kalau kamu udah menikah, rata-rata sih mereka nggak terima ya. Kemudian ada juga syarat-syarat lainnya. Contohnya kayak di Amerika mungkin kamu harus punya driving license, atau enggak ada syarat di mana kamu tuh harus at least memiliki dana yang cukup untuk pengurusan visa, biaya perjalanan, dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ini nih bisa kamu cek langsung di situs kayak aupairworld.com atau aupair.com untuk
persyaratan-persyaratannya langsung. Nah, selanjutnya kamu bisa menghubungi host family. Nah, ini aku kasih lihat contoh ya, di situs aupair.com nih kamu bisa langsung nyari host family kamu. Kamu bisa lihat profilnya. Ini aku ngasih contoh, ada dari beberapa negara, contohnya ini ya, dari Jerman. Nah, kamu bisa baca-baca kayak di sini mereka punya 2 anak dan pengennya tuh mulai bulan Mei sampai September 2023. Lama kamu harus stay di sana itu ekspektasinya 3-7 bulan. Kemudian mereka bakal ada welcome letter, kemudian ada deskripsi pekerjaannya. Jadi kamu baca-baca aja berapa jam kamu harus kerja dalam 1 minggu dan informasi tentang akomodasi. Nah, ini kamu bisa lihat lagi regulasi visa untuk Jerman. Oke. Klik aja. Nah, ini nih balik lagi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan kayak German Certificate, Motivation Letter. Nah, informasi tambahan kamu bisa lihat kalau au pair itu mereka bakal dapat 90 hari visa yang mereka harus tukarkan menjadi resident permit kalau ke Jerman. Kamu juga bisa lihat sih uang saku yang ditawarkan tuh berapa. Contohnya ini di Jerman 280 euro. Terus ada juga aku ngasih lihat nih di Australia. Nah, balik lagi dia ngasih tahu apa aja job deskripsinya. Nah, ini emang mereka tuh pengen menemani anaknya ya, assist their daughter, tapi juga bantu untuk jaga rumah, taman, dan masak. Pocket money-nya itu sekitar $400. Dia ngasih tahu akomodasinya tuh kamu dapat kamar yang gimana. Dan di Australia ini untuk menjadi au pair, kamu tuh harus apply lagi work and holiday visa. Yang sebelumnya tuh udah aku pernah jelasin juga ya tentang gimana cara apply work and holiday visa. Ini ada US juga. US mereka butuhnya hampir setahun dan pocket money-nya tuh per bulan cuma 195 USD. Kemudian untuk US sendiri, untuk Amerika tuh syaratnya beda lagi untuk visa ya. Kalau kamu pengen jadi au pair di US, kamu tuh harus apply yang namanya J1 visa. Dan ini nih kalau nggak salah harus ada bantuan agen. Nah, balik lagi kamu bisa baca-baca semuanya di situs aupair.com. Kemudian kalau kamu ada tertarik dengan host family mana, kamu bisa langsung kirimkan mereka message. Nah, setelah misalnya kamu udah hubungi family tersebut dan family tersebut lihat profil kamu dan udah kayak cocok lah, mereka tuh bakal menjadwalkan interview, online interview, bisa dari Zoom, Skype, segala macam. Nah, di sanalah saatnya kalian ngobrol, kemudian kalian bisa nanyain pertanyaan-pertanyaan kayak ekspektasi mereka tuh apa, kerjanya apa, kemudian berapa salary-nya, apakah bakal dibantu pengurusan visa, dan segala macam. Misalnya kalau udah cocok nih, kamu udah cocok, kamu udah oke, terus host family-nya juga udah oke, nanti kalian bakal tanda tangan kontrak biar nggak terjadi kesalahpahaman lah ya. Dengan cara ini juga kamu bakal tahu kewajiban kamu, kewajiban host family itu apa, itunya semua jelas tertulis di kontrak tersebut. Setelah semua proses tadi selesai, yang terakhir kamu tinggal persiapkan diri untuk pindah ke negara tersebut. Mulai dari misalnya cari tiket pesawat, terus pembuatan visa. Kayaknya yang paling tricky ini di pembuatan visa sih. Soalnya kalau imagine aja kalau kalian pengennya di Australia dan kalian harus apply work and holiday visa, which is ada requirement-nya lagi. Dan itu nggak langsung ya, butuh waktu lagi prosesnya. Jadi sebaiknya kalian cek-cek lagi. Kalian baca-baca, lakukan riset lagi. Nah, ada beberapa host family yang mungkin akan menanggung semua biaya perjalanan kamu. Tapi mereka tuh nggak ada kewajiban untuk itu sih. Mereka tuh nggak wajib melakukan itu. Kadang beberapa host family, mereka nggak bakal menanggung biaya tersebut. Jadi semuanya harus kamu urus sendiri. Tapi saran aku sih tetap aja komunikasi dengan host family-nya. Dan misalnya kalian butuh dokumen dari mereka, segala macam, itu ya saling komunikasikan aja dengan terbuka. Jadi kalau kalian pengen tinggal di luar negeri, ada cara lain ya. Udah aku ngasih tahu beberapanya. Sebelumnya bisa dengan work and holiday di Australia. Ini kamu juga bisa ke negara-negara lain, contohnya kayak Eropa, Amerika, dengan program yang bernama au pair. Semoga informasi tadi bermanfaat buat kamu. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu bisa like video ini biar channel aku bisa berkembang. Dan thank you everyone udah nonton dari awal sampai habis. Ketemu lagi di video lainnya ya. Bye!